dalam hati doang, ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Dia kayak begitu nyari duit dari gelap sampai gelap, nggak ada yang tahu. Ternyata 5 waktunya terjaga, masjid di mana-mana kok sekarang. Kita malam tidur mendengkur, ngorok, dia sholat malam, kita nggak pernah tahu. Kan nggak difoto pas lagi ruku kayak kita tadi ya. Insya Allah. Dia harus nyari duit kayak gitu. Ternyata yatim piatu dan dia anak sulung dari 5 bersaudara, makanya harus gantiin orang tuanya. Jadi nyari duitnya kayak begitu. Kita yang bisa ngaji, oh, alhamdulillah karena kerjaannya enak. Jamnya orang lagi pada kerja, kita mah lagi ngaji. Ya, kok bisa kerjaannya enak? Kan alhamdulillah dulu kuliah tinggi. Kok bisa kuliah tinggi? Ya alhamdulillah orang tua dulu mampu. Kok bisa orang tua mampu? Ya kalau ditanya terus mah semuanya dari Allah ya. Maka berarti kita yang sudah berada di sini karena kitanya yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Ya Allah yang tolong weh. Bukan kitanya yang sudah jadi baik. Kalau Allah mau bisa dia yang jadi ahli taat, kita yang suatu saat bermaksiat, nggak ada yang tahu. Tapi kan dia beneran maksiat kok. Kalau Allah udah benar-benar benci sama dia, mudah Allah matiin aja waktu lagi maksiat. Kenapa habis maksiat dia masih hidup? Sederhana. Bisa jadi Allah punya rencana ke depannya dia seperti apa. Nggak ada yang tahu. Ya. Oh berarti kita juga boleh dong nanti 60 tahun tobat 1 jam sebelum mati. Bisa. Bisa. Asal tobatnya tobat nasuha. Cuman kan pertanyaannya satu. Siapa yang janjiin kamu ada umur sampai 60 tahun ke depan? Ya. Siapa yang janjiin kamu hari esok? Siapa yang lagi ngomong aja 5 menit lagi juga nggak tahu masih ada apa enggak. Jadi udah weh. Tenang aja ya. Nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyebutkan manusia, orang-orang itu adalah tamu. Ya, semua orang adalah tamu dan semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu, ya pasti pulang, nggak mungkin nginap seumur hidup. Namanya titipan, harus dikembaliin karena tetap bukan punya kita. Ketika semuanya sudah pulang dan sudah dikembalikan, apa yang tersisa buat kita? Kecuali harus jadi amal ya. Ibarat ginilah, kita rumahnya di ujung jalan. Buat ke rumah itu, kita harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Kasih karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot cantik, tanaman hias, pengharum, dan lain-lain. Tapi rumahnya bobrok. Tembok bolong, atap retak, kaca pecah, pintunya lepas, nggak ada. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Ya. Menjadi benar perkataan Imam Ibnu Taimiyah, kalau misalkan hidup masih gampang sedih, kecewa, ngeluh, sederhana. Karena tadi alasannya, kita terlalu membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhirat. Ya tadi udah tahu, kenapa orang yang tadi sedih? Ya wajar, udah tahu rumahnya di situ, jembatan itu hanya dilewati. Tapi dia sibuk-sibuk membangun jembatannya, wajar sedih karena dia sedang membangun sesuatu yang pasti akan dia tinggalkan. Ya. Masuk nih ke rest area. Kita kalau punya duit bisa belanja apa aja ya, mie 1 kardus, beras berapa karung, sekalian stok misalkan. Tapi kalau di depan pintu keluarnya ada tulisan yang dibeli di sini cuman boleh dimakan di sini. Kira-kira pengen sekalian ngeborong atau secukupnya? Secukupnya. Di dunia silakan kita boleh ngapain aja, dikasih kebebasan. Kita maksiat nggak langsung ada petir menyambar kok, ya. Tapi kalau kita tahu mana yang dibutuhin, ya udah wes secukupnya. Bukan berarti nggak boleh punya, silakan, bagus. Nabi juga memerintahkan harus jadi kaya kok, harus pada sukses, pada hebat, ya. Tapi semuanya dengan satu tujuan yang sama, jadi jalan tambah dekat sama Allah aja udah, ya. Dan ada peran ya masing-masing. Kalau Allah segitu hebat kok, kenapa Allah nggak jadiin kita semua direktur aja kok? Kenapa saya harus jadi karyawan? Kenapa nggak Allah jadikan kita semua kaya? Kalau setiap manusia di planet bumi dikasih masing-masing 100 triliun, kan mudah bagi Allah. Kan Allah maha kaya. Kalau itu terjadi pun itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah, meskipun hanya seperti sebutir pasir dari luasnya padang pasir. Ya. Tapi kalau semuanya dikabul, repot. Ya. Ingat, contoh semua pengen sehat? Pengen. Kira-kira manusia satu planet bumi pengen sehat? Pengen. Dikabulin satu dunia sehat. Rumah sakit bangkrut, ya, dokter nganggur, apotik tutup, fakultas kedokteran nggak laku, ya, semua pengen kaya,
Pengen, jangan ragu ya. Apalagi kalau kayaknya pengen supaya bisa berangkatin orang tua haji. Amin ya Allah. Ya jangan ragu kalau buat kayaknya buat kebaikan. Tapi kalau semua Allah kabulin kaya, ya nggak laku ini perumahan harga segini. Ya. Maka kalau semuanya kaya, bapak udah gondrong semua pak. Nggak ada yang mau jadi tukang potong rambut. Ya. Sulawesi ya. Sulawesi Selatan mungkin sudah jadi gunung sampah karena nggak ada yang mau bersih-bersih. Setiap kali mau buang sampah berantem, Pak, buangin sampah saya nih 1 miliar. Enak aja, kamu yang buang, nih 2 miliar. Hati-hati lanjutan ayatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur tuh saya suka bahasainnya sok-sok amnesia sama nikmatnya Allah. Nikmat segitu banyak, sok-sok nggak ada. Hidupku paling menderita. Kalau papa nggak beliin aku tas baru, ya Allah, perkara tas, jantung sehat, ginjal sehat, otak sehat, ya. Ada kayak gitu. Bete seharian ya Allah, sampai judes kesana sini ya Allah, perkara satu benda, ya. Amnesia sama nikmat Allah, kufur ternyata yang diancam dengan azab itu nggak cuman yang maksiat ternyata, tapi juga termasuk yang kufur nikmat, ya. Maka yuk kita lihat, orang bunuh diri biasanya karena apa? Depresi, apalagi stres, frustasi, apapun bahasanya lah ya. Pertanyaannya saya ganti, di luar sana ada nggak orang yang masalah hidupnya lebih berat daripada si yang bunuh diri, tapi dia tetap tidak pengen bunuh diri, tetap bahagia? Ada nggak? Ada yang jawab banyak malah, ya. Berarti kan bukan salah ujiannya, betul? Kalau memang ujiannya yang salah nih, kan kalau memang ujiannya yang salah, ya ibarat ginilah, anak SD dikasih soal ujian, anak SMA ada yang bisa lulus nggak? Sulit atau gimana? Emang soalnya salah, ya. Jadi kalau misalkan ternyata ada yang lulus, ada yang tidak lulus, kan berarti bukan salah. Kan berarti bukan salah. Kan berarti bukan salah masalahnya, tapi karena tidak tahu jawabannya. Kenapa kita menderita? Bukan karena ujiannya kita, tapi karena kita salah menyikapi ujian hidupnya. Masalah mah gak ada yang bahaya. Yang bahaya tuh kalau salah nyikapin masalah. Ya udah, ya. Ketika akhirnya dia seperti itu, dan alhamdulillah, nggak capek beneran. Sebentar dia mah gitu-gitu aja. Petani aja rela panas-panasan di sawah. Bisa 4 bulan itu setiap hari harus siang-siang ngurusin sawah sampai terbakar kulitnya ya, saking panasnya. Panennya paling berapa lama? Paling sepekan. Ada gitu, nanam 4 bulan, panennya 4 bulan, gak berhenti keluar jagung terus, nggak ada. Ya, nanamnya 4 bulan dari biji sampai akhirnya jadi jagung, metiknya kan sebentar. Ya. Tapi rela. Masa kita tidak rela capek sebentar di dunia? Ya paling berapa puluh tahun, kalau nyampe itu juga. Ada yang nggak nyampe belasan tahun udah selesai, ya. Masa nggak rela cuma beberapa puluh tahun, tapi ganjarannya bukan beberapa pekan, tapi ganjarannya surganya Allah yang abadi, ya. Kita bisa ngatain anak kecil pinter, ini anak pinter kok, karena dia mainnya sama yang lebih tua terus, dan pemikirannya udah jauh mikirin 10 tahun ke depan. Anak SD mana yang kayak begitu? Kita aja bisa kayak gitu kan? Nah masa kalau ada orang yang mikirin bahkan tidak hanya 50 tahun ke depan, tapi sampai nanti setelah matinya tidak dianggap pinter. Nah, karena ketika akhirnya manusia paling mulia juga menyebutkan, yang paling cerdas tuh bukan yang lain-lain lah, yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk itu, ya. Nah ya udah siap, udah standby, tenang aja, nggak rugi, ya. Dijahatin rugi nggak? Dalam Islam tuh yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang zalim. Udah berbuat baik tapi dia malah jahat, dia yang rugi. Masa dia yang zolim, saya yang dihukum? Ngaco aja, ya. Tapi kan kamu jadi korban kejahatannya, saya mah bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, padahal dosanya 1. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma 1. Terus pengen ke surga, amalannya apa? Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Tapi cita-cita ke surga, berarti kan perlu penggugur dosa. Ternyata dia mencaci, lumayan gugurin dosa. Makanya pengen nganterin kue bolu nih ke dia. Stok kue bolu ya di rumah ya, Insya Allah.
Tapi kan kamu digali-gali aibnya. Coba lihat orang kalau lagi ngegali aib seseorang bisa begadang, gak tidur, gak makan, tipes dia besoknya. Ya. Dan begitu nyari foto kita yang di Facebook yang paling culun yang dulu dicari, ya nggak? Foto-foto masa lalu, ya gak? Begitu akhirnya dicari, coba lihat. Orang yang akunya cinta sama kita aja nggak segitunya tuh relain waktunya. Berarti aslinya dia tuh yang paling cinta sama kita. Ih, gemes, kasih lagi lah kue bolunya. Tapi kan aib kamu jadi dibongkar ke orang. Ya emang orang ngomong apa? Aib yang disebut oleh mulut orang lebih sedikit daripada aib saya yang asli. Allah tahu siapa diri ini ketika sendirian, ketika dulu pernah berbuat apa aja, enggak dibongkar. Orang paling ngomong apa? Dasar Denis banyak omong, cuman satu yang dibongkar, saya banyak omong. Nggak tahu aja dia saya banyak utang, banyak cicilan, misal ya. Enggak, tenang aja. Ya. Emang kalau kita dicaci juga langsung kenyataan. Denis, monyong kamu, apa mulut saya langsung mancung? Begini aja udah. Malah yang nyebut monyong itu yang harus majuin bibir. Silakan praktekkan nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Enggak. Udah, sholat dijaga juga ya. Rapat, tenang aja. Yang nentuin kita bukan rapat. Mau rapat sampai jeding itu bibir, tetap aja ya. Bukan itu yang nentuin kita ke surga ya. Istilah. Tapi dia udah kita tolong dia malah jahat. Ya kan kita berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Buat apa satu dunia cinta tapi Allah benci? Ya. Kalau kelakuannya nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi ruginya belah mana? Ada enak hidup kayak gitu. Ya. Suka dikasih, ibu kalau dikasih uang 100 juta suka nggak? Suka, tapi palsu. Nyadar nggak? Kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu. Contoh, ketemu temen pas reunian, terus dia berkata, ibu, kok setiap hari bertambah muda terus ya? Jujur ya, itu ucapan asli atau palsu? Di saat kita habis ya Allah malu, udah bertambah berat badan, ada-adanya aja yang ketemu, ih kok tambah cantik ya? Gak baca ya. Tapi kadang kita mah suka percaya ya, giliran lagi di toilet sendirian, iya juga ya. Ya Allah. Hati-hati ya, ada udang di balik bakwan. Kadang pujian orang tuh udah mah ada niat tersembunyi, nanggung lagi. Ibu kok awet muda terus, usianya berapa sih? Bisa aja ya, aku udah 42 tau kok. Kok kayak 41,5 ya? Lumayan ya, setengah tahun bisa sholat berapa kali itu ya. Udahlah, gitu aja mulut orang, gitu aja ya. Dipuji juga tidak mengangkat derajat ya. Bahkan punten ya, yang bikin kita tambah jadi baik tuh kalau mau jujur apa? Dengan selalu dipuji meskipun salah, atau justru karena dikoreksi meskipun kadang menyakitkan. Dengan karena dipuji atau dikoreksi? Koreksi ya. Cuman ketika kita sulit jujur sama diri sendiri, nggak terima kalau dikoreksi, ya. Padahal kan baru jadi baik. Ya gitulah. Ini orang sampai badannya bagus nge-gym. Emangnya sekali ngangkat langsung ngebelendung? Enggak. Berkali-kali dulu kan? Berkali-kali angkat sampai kadang diledekin orang. Tuh lihat tuh. Mendingan kuli mah ngangkat berat jadi gaji. Ini mah orang nge-gym udah mah dia yang bayar, suruh ngangkat-ngangkat besi lagi. Ya. Ada aja yang ngeledekin kayak gitu ya, namanya netizen ya, maha benar netizen dengan segala komennya, biarin aja ya. Udah terus dilatih, nggak apa-apa ya. Dari sakit hati yang pertama, sakit hati yang kedua, sampai akhirnya tidak berharap lagi kepada makhluk ya. Karena begitulah kalau ke makhluk punya potensi kecewa ya. Kitanya juga yang salah berharap sebetulnya ya. Sudah tahu dalam kitab Al-Hikam itu ada perumpamaan unik luar biasa. Kalau kita minta tolongnya kepada selain Allah, entah ke teman, entah ke siapa, ibarat orang lagi ngegantung di jurang, minta tolongnya sama orang yang lagi di sebelah, lagi sama-sama gelantungan di jurang. Ya kan?
Karena baik atasan kita, baik kakak kita, baik teman kita, dan sama-sama perlu ditolong Allah, betul? Nah, terus kita udah tahu mau jatuh di jurang, ya harusnya minta tolong sama yang berdiri di sana yang bisa ya. Padahal sembuh karena obat atau karena Allah? Enten ya, kitanya kan kayak gitu. Tapi saya berdoa kok ke Allah. Yuk, kapan berdoanya? Setiap ada masalah langsung nyari Allah, atau terakhir setelah udah WA sana sini nggak ada yang bisa bales, nggak ada yang bisa jawab, baru iya ya kayaknya tinggal minta tolong Allah nih yang belum. Coba ya, kan kita suka nyuruh orang empati ya. Coba bayangin kalau kita yang digituin lah gitu ya. Kalau kita punya temen yang tiap kali ada bahagia, lagi nggak ada masalah, dia senang-senang sama grup yang itu. Giliran ada masalah baru nyari kita. Kan jiwa julid kita bergejolak, betul? Giliran gini aja ya, mulutnya udah mulai gitu tuh ya. Giliran ada perlunya baru nyari. Kemarin kemana aja? Wah, udah mulai itu ibu-ibu teh ya. Masya Allah, nunjuk orang ge bisa nggak pakai tangan, pakai bibir. Hati-hati ya, awas ketabok malaikat tuh, nggak balik lagi ya gitu weh. Capek udah tenang. Silakan episodenya mau apa aja, dan bukan berarti jadi oh gitu ya udah rebahan aja ntar juga ada duit datang, ya enggak ya. Kita tetap aja terus ikhtiar ya. Loh, tapi kok kalau semuanya yang nentuin Allah, buat apa tuh kita ikhtiar? Kalau yang nentuin pedagang, kalau yang nentuin nanti customer mau beli atau enggak, kan yang bolak-balikan hatinya Allah. Ngapain kita tetap berbuat baik ke mereka, bermulut manis, bersopan santun, bersopan santun, menawar. Maka buat apa kita ikhtiar tadi? Agar jadi amal soleh. Kumpulin amal weh. Kenapa? Misalkan kayak gini ya, ada orang yang seumur hidup doanya selalu dikabul sama Allah. Jangankan ngangkat tangan, baru ngelamun juga udah jadi kenyataan. Tapi tidak ada satupun tindakan, ucapan, perbuatan yang jadi amal soleh. Meninggal berarti bawa apa? Pegel, capek di dunia, bak-bak. Iya beneran, di dunianya beneran viral, beneran jadi kaya, beneran punya jabatan. Tapi gak ada yang jadi amal, berarti meninggal bawa apa? Pegel ya. Atau bandingin dengan orang yang kedua, ada orang yang mungkin seumur hidupnya lebih sering gak dikabul hidupnya, tapi tiap kali ngucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal bisa jadi dia tuh yang paling bahagia, padahal di dunia dia yang diremehin, dia yang dicaci, dia yang dihina ya. Dan kalau udah tujuannya jadi amal, jadi yang Allah suka, amal enggak, dia mau udah ditolong terus malah nipu, dia yang rugi. Masa saya dihukum karena kelakuan dia? Enggak lah ya. Dakwah orang nggak jadi soleh setelah dengerin kita, ya udah kan kita nggak pernah disuruh mengubah orang. Orang jadi baik Allah yang ngubah, nggak usah ngaku-ngaku. Orang itu nggak jadi baik selagi niatnya benar, jadi amal soleh, nggak ada ruginya ya. Baru jadi berat kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh gara-gara kita, orang harus kagum dengan ucapan kita. Oh capek ya. Nolongin orang, udah weh, dia nolong juga, dia muji juga, apa artinya pujian? Dan kita meninggal nggak ditanya sudah berapa emang yang memfollow kamu, melike kamu, ya kamu udah centang biru belum? Ya di surga ada gitu pintu centang biru itu ya, khusus, akses khusus ya. Nggak bisa, udah tenang aja lah. Yang penting ya Allah suka. Sisanya kita ngikut aja ya. Ikhtiar tapi tetap terus. Apa bedanya pasrah sama tawakal? Ya pasrah tidur-tiduran, udah nggak usah ngapa-ngapain. Hasil gimana Allah tapi nggak ngapa-ngapain. Tawakal hasil gimana Allah tapi tetap ikhtiar. Kalau nggak kesampean gimana? Udah belajar buat masuk universitas yang diidam-idamkan, yang kepilih malah temennya nggak belajar. Kitanya udah belajar nggak kepilih, udah tenang, Bismillah. Kan yang dikejar jadi amal. Siapa tahu masuk situ malah jadi sesuatu. Dapat ceritanya, Insya Allah sampai nangis ketika nggak kepilih masuk ke kampus yang diidamkannya, harus masuk ke kampus lain. Tapi gara-gara masuk ke kampus itu, akhirnya jadi kenal dengan ada guru ngaji yang ngajak dia hijrah, sehingga akhirnya dia hijrah, belajar ngaji, sampai akhirnya ketemu sama suaminya pun akhirnya di jalur dakwah itu.
Yang temen yang akhirnya masuk ke kampus yang diidam-idamkan? Enggak. Mulai pergaulan yang tidak baik. Dan sekarang malah tergelincir kepada sesuatu yang naudzubillah mengerikan. Enggak, jangan inilah. Ya, tenang aja. Yang paling baru nih, kemarin tuh ceritanya pindahan rumah, ya. Depan rumahnya tuh tapi tanah, ya. Jadi masih becek. Kalau hujan apalagi. Pengen syukuran, ini gimana ceritanya nanti kalau orang tamu pada kotor. Ya udah kita aspal deh. Cari biayanya kalau di aspal jalan sepanjang itu berapa. Dan juga dicor, atau nggak dicor lah minimal ya. Dihitung, wah lumayan biayanya karena agak panjang jalannya. Udah gitu, nyari tukang yang mau ngerjain. Biasanya suka ada aja nanya, ada kerjaan nggak, lagi nggak ada job nih. Sekarang giliran dicari, lagi pada ada kerjaan semua. Wah jadi nggak bisa dikerjain. Acara 2 hari lagi, wah gimana nih? Ya udahlah, bismillah aja, ada skenario Allah. Besok paginya, pas buka gerbang, ada bapak-bapak datang pakai rompi, ya. Pakai rompi nanya, ya pagi ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Enggak, ini lagi ngukur jalan nih hari ini, dapat tugas buat ngaspal nih dari pemerintah. Wah, udah weh di aspal. Coba kalau kemarin udah saya aspal pakai duit sendiri, besoknya ditimpah lagi ya pemerintah, tekor ya. Kata Allahnya teh mungkin pengen ngaspal jalan, tapi pengen gak keluar biaya nggak? Tenang, dibikin semua lagi pada ada kerjaan, udah beres. Ada yang kayak gitu. Sebelumnya, ini Qadarullah memang lagi kayak gini ya. Ini sebelum dari sini juga dari Mamuju, dari sini nanti lanjut lagi, habis ini juga langsung ke bandara, lagi diuji kayak gitu. Pernah waktu itu mendarat dari Jambi, nyampe jam 7:30, langsung dijemput di bandara, kajian 8:30 di Bekasi sampai jam 10. Jam 10 dijemput lagi sama yang dari Bandung, Majalaya, nyampe jam 3-an. Jam 3, jam 8 pagi kajian di Bandungnya. Beres itu langsung ke Garut, beres ke Garutnya baru balik lagi ke Bandung. Udahlah itu malah ya. Kacamata teh udah patah. Jadi orang Sunda mah bilangnya tatakan irungnya gimana? Ada kan bagian yang bulat di sini yang buat tatakin hidung tuh. Nospet gitu ya. Patah jadi kan tajam. Terus mesti gimana nih? Waktu nggak sempet, lagi jadwal lagi kayak begini-begininya. Uangnya mah ada, bismillah insya Allah, waktu nggak sempet. Udah sama kayak gitu, udah bete lah ceritanya. Pas dicari kacamatanya, hilang pula kacamatanya. Bertambah-tambah. Tapi tahu-tahu dapat dapat WA dari yang ngejemput dari bandara ke Bekasi tadi malam. Kok kacamata Teh Yunda ketinggalan di mobil? Dan karena patah ini sudah saya benerin. Nih difotoin, ini mau dipaketin kemana? Selesai ya. Kata Allahnya mungkin pengen benerin kacamata, tapi nggak ada waktunya ya. Tenang, dibikin ketinggalan dulu entah di mana ya, diambil, dibenerin, dikirimin, pakai kacamatanya utuh dengan sudah dibenerin. Alhamdulillah. Ada aja yang kayak gitu tuh banyak ya. Tinggal kita mau lihatnya mau kayak kacamata apa nih, yang kita suka atau yang Allah suka. Kacamata syukur atau kacamata kufur. Sepakat? Jadi horor begini tengah. Ini ngaji kayak gini tambah tenang atau tambah gelisah? Nah ya, berarti baru saja membuktikan firman-Nya Allah surat 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati ini menjadi tentram. Nah, dari tadi kita lagi ngomongin Allah, maka pasti jadi ingat Allah. Ingat Allah, ya wajar tenang, tentram. Ya, bukan karena yang bicara, bukan. Yang bicara mah nggak bisa apa-apa, nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Ya, apalagi bikin tenang orang, enggak, Allah aja yang bolak-balikin. Gampang kalau hati masih gelisah, sederhana aja. Tanya dalam hati, lagi ingat Allah atau ingat apa? Ya. Kalau ingat Allah, apa ruginya? Mau dijahatin, mau dikayak gimanain? Apa ruginya? Mau dijahatin, mau dikayak gimanain? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.